Rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kemarin kita sudah sampai kepada syarat-syarat bolehnya safar ke negeri kufar, luar negeri, itu ke negeri kufar. Ya. Ada 3 syarat ya. 3 syarat. Yang pertama syaratnya apa? Adalah orang yang safar ke negeri kufar adalah orang yang memiliki ilmu, sehingga dengan ilmunya dia bisa menolak syubhat yang ada di negeri sana, negeri kufar itu, yang menyerang akidah Muslim, akidah Islam. Itu yang pertama ya, yaitu memiliki ilmu. Yang kedua Pak, adalah orang yang memiliki agama, ya, memiliki agama yang kuat. Ya, untuk menjaga dia dari syahwat, karena di negeri kufar mesti ada fitnah syahwat. Ya, syahwat ada 2. Iya, syahwat dunia, syahwat harta dan dunia. Kemudian ketiga sekarang ya. Syarat yang ketiga, bolehnya seorang muslim safar ke negeri kufar. Kufar itu kafir kan? Ya, negeri kafir. Yang ketiga, asyartu salis. Enggak ada bahasa Arabnya, Hamzah? Ada 2 yang di. Oh iya. Halaman ini ya syarat ketiga ya? Iya. Oh iya. Itu halaman berapa kan? Halaman 23. Halaman berapa antum? Sama. Ya, asyartu salis sekarang. Syarat kedua, hendaknya orang yang akan safar memiliki ilmu untuk menjaga dirinya dari syahwat. Ada syaratnya. Ada bahasa Arabnya? Syarat ketiga, ayyakuna muhtajan ila dzalik. Ya. Hendaknya dia adalah orang yang butuh untuk safar ke sana. Jadi ada kebutuhannya. Memiliki kebutuhan untuk safar ke negeri kufar itu. Bukan hanya untuk siyahah, jalan-jalan, nggak boleh. Nggak boleh, kalau jalan-jalan aja nggak boleh. Harus orang yang ada kebutuhannya ya untuk safar ke sana. Mislu ayyakuna maridan, seperti misalnya dia sakit, berarti dia mau berobat. Ya, di negerinya nggak ada pengobatan yang bisa menangani penyakitnya, melainkan ada di negeri kufar, maka dia boleh. Dia berobat kemana, misalnya ke Amerika ya, atau kemana gitu kan, dari kafir. Ini contoh pertama. Mislu ayyakuna maridon. Korea lebih kafir betul. Hah? Korea. Kafir nggak dia? Kafir ya? Nah, ya, kalau memang syiar-syiar Islam nggak bisa tegak, dihalangi seorang muslim untuk dia nggak boleh, iya, syiar-syiar yang apa namanya, siapa itu, apa, adzan ya, adzan nggak boleh, lagi kafir itu. Kalau adzan itu nggak boleh, berarti lagi kafir. Itu tandanya itu syiar besar yang tegak Islam dengan syiar tersebut, yaitu adzan ya, diantaranya tidak boleh dihalangi ya, tidak boleh mereka atau dihalangi oleh mereka, maka dia negara kafir. Jelas. Kemudian yahtaju ila safar ila biladil kufri lil istishfa. Ya, dia butuh safar ke negeri kufar untuk berobat. Lil istishfa. Nah, ini boleh nih. Yaitu orang yang butuh berobat ke negeri kufar, ke negeri kafir. Untuk apa? Untuk berobat. Au yakun muhtajan ila ilmin, atau dia butuh ilmu, la yujad fi baladil Islam takhassusun fi, yang tidak ada di negeri Islam pengkhususan ilmu tersebut. Misalnya apa ya, ilmu teknik, ilmu dunia ya, yang tidak ada di negeri Islam. Di negeri dia nggak ada, yakni spesialis ilmu tersebut. Dan termasuk yang dibolehkan, kata Syekh Utsaimin, ya, ke sana untuk belajar ilmu yang di negerinya nggak ada pembelajarannya, tidak ada yang mengajarkan ilmu tersebut.
Ini boleh. Ada di situ terimanya ada? Ya. Ada ya. Kemudian ya fayadhabu ila hunaka wa yata'allam. Lalu dia pergi ke sana dan dia belajar. Yang kedua, yang ketiga au yakunu al-insanu muhtajun ila tijarah. Atau dia butuh berdagang. Bisnis. Ya, butuh dagang. Tapi tadi syarat yang pertama kedua dipenuhi dulu, yaitu ilmu dan agama. Nah, gitu. Kan ini syaratnya kan ini apa namanya? Saling memenuhi gitu ya. Saling mengisi kayak gitu. Yang pertama harus punya ilmu, yang kedua harus punya agama. Yang ketiga dia orang yang butuh ke sana. Ya. Dia kalau dia dagang dan dia nggak punya ilmu bahaya. Atau dia nggak punya agama. Kita bukanlah orang yang beragama dengan agama yang baik, gitu ya, dengan beragama yang baik maka tidak dibenarkan. Kemudian yadhabu wa yattajiru wa yarji, dia pergi, dia berdagang baru dia kembali. Jadi kalau udah selesai urusannya dia pulang. Ya, al-muhim annahu labudda ayyakuna hunaka hajatun. Nah, itu dia. Yang terpenting bahwa orang yang safar ke sana adalah orang yang punya keperluan. Ini syarat ketiga. Ada keperluan misalnya berobat, misalnya berdagang, atau dia belajar, sekolah, kuliah misalnya gitu ya. Untuk mempelajari ilmu yang di negerinya nggak ada. Di negeri dia negeri Islam, yang dia tinggal di negeri Islam, tidak ada orang atau lembaga atau negara tidak mengadakan pembelajaran tersebut. Negara dia. Kemudian sudah walihada kata beliau walihada ara anna alladziina yusafiruna ila baladil kufri min ajli siyah faqat ara annahum athimun kata beliau. Oleh karenanya aku berpendapat kata beliau. Lihada ara oleh karena sebab tersebut ya, bahwa aku berpendapat kata beliau annal ladzina yusafiruna ila baladil kufri, sesungguhnya orang-orang yang safar ke negeri kufur min ajli siyahah, untuk jalan-jalan, hanya untuk apa? Tur ya, hanya untuk tur aja, jalan-jalan aja ya. Ara annahum asimun, aku berpendapat bahwa mereka berdosa. Kata beliau. Ini ulama berpendapat dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Kata beliau, aku berpendapat ini berdosa nih. Orang yang hanya jalan-jalan tujuannya untuk siyahah, tamasya, rekreasi. Emang nggak ada negeri Islam ya? Apa di negeri dia kan banyak ya. Kalau misalnya kita bilang kayak nyari salju tuh, kan kayak di Swiss kan begitu tuh. Tapi di Uzbekistan ada, berarti dia pengen Uzbekistan ya? Iya, yang negeri Islamnya aja ya. Tadi kalau emang dia mau ke sana, tadi syaratnya punya ilmu, punya agama, boleh. Nggak jalan. Hah? Tapi buat jalan-jalan. Mata-mata jalan-jalan nggak boleh. Itu syarat ketiga ya. Mata-mata jalan-jalan ini dosa. Ya. Betul ya. Nggak boleh mata-mata jalan-jalan. Kalau ke Bali gimana? Hah? Bali kan dari negeri kita. Tapi kan ya gitu banyak pekerjaan. Ya, tapi tetap dia ada di negeri Indonesia. Masih dibolehin. Iya, ini masih di intaran, masih dari dalam kita. Ya mana ya, karena ya fitnah ya. Tadi fitnah ya, tadi syubhat wanita, dan syubhat juga agama, juga syubhat juga. Jadi kalau negeri kafir itu yang syariat Islam susah ditegakkan gitu kayak gitu. Iya betul. Ya, di antaranya tidak terdengar adzan. Ini negara kafir. Nggak Nggak boleh, bukan hanya nggak ada, nggak boleh adzan. Nggak Boleh. Bahkan ya kalau ada adzan ya disembunyi-sembunyi, nggak boleh terang-terangan. Nggak boleh. Maka itu negara kafir. Bisa harbi deh kafir harbi. Karena memerangi. Kemudian ya masih pendapat beliau wa anna kulla kirshin yasrifunahu li hadha safar fa innahu haramun alaihim, dan sesungguhnya setiap nilai uang yang mereka belanjakan untuk safar tersebut maka hukumnya haram atas mereka ya.
Kirs itu mata uang. Setiap uang yang dia belanjakan untuk tadi tamasya ke negeri kufar, hanya semata-mata ya jalan-jalan, maka tidak boleh. Dan ini termasuk pertama dia berdosa, yang kedua uangnya haram. Wa idha'atun dan menyia-nyiakan harta. Wa idha'atun limalihim, ya, uangnya haram dan menyia-nyiakan harta. Wa sayuhasabuna anhu yaumal qiyamah, dan dia akan dihisab. Mereka yang safar tersebut, ya, sayuhasabuna, mereka akan dihisab pada hari kiamat tentang harta yang dia belanjakan. Ya, kan ada dua, dapat dari mana, belanjanya kemana? Belanjanya untuk safar ke luar negeri, ke negara kafir. Ya, tanggung jawab. Ya, hina la yajiduna makanan yatafassahuna fihi aw yatanazzahuna fihi, hari di mana dia tidak akan mendapati tempat untuk tamasya, senang-senang. Di akhirat nggak ada lagi tempat senang-senang. Ya, hina la yajiduna illa a'malahum, ketika ya di hari ketika mereka tidak mendapati kecuali amal mereka. Ini misalnya tentang kiamat, ya. Mahfum? Mereka tidak mendapati tempat untuk senang-senang bertamasya, ya, di mana mereka tidak mendapati kecuali amal-amal mereka nanti di hari kiamat, kayak gitu, ya. Kemudian li'anna haula yudayyi'una awqatahum. Nah, ini sebabnya, karena mereka menyia-nyiakan waktu mereka. Li'annahum yudayyi'una awqatahum, karena mereka menyia-nyiakan, membuang-buang waktu mereka. Wa yatlifuna amwal, dan mereka menghabiskan harta mereka bukan untuk hal yang bermanfaat. Ya, bukannya harta diinfakkan, malah buat jalan-jalan, dibuang-buang. Mending jalan-jalannya yang manfaat. Negeri kafir. Ya. Wa yatlifuna amwalahum. Ada bahasa Arabnya? Tinggalan enggak? Pas, ya? Nah, wa yatlifuna amwalahum wa yufsiduna akhlaq, dan mereka merusak akhlak mereka. Orang yang safar ke negeri kafir berarti mereka telah merusak akhlak mereka. Gitu, ya. Wa yufsiduna akhlaqahum. Wa kadzalika rubbama yakunu ma'hum awailuhum. Nah, demikian juga terkadang, ya, mereka itu membawa keluarga. Safarnya sambil bawa anak istri atau bawa orang tua misalnya. Kata si Simen gitu. Ya, terkadang orang yang safar itu ia membawa keluarga. Ada di situ antum ketemu. Wa min ajabin anna haula yadhhabuna ila biladil kufri allati yusma' fihi sautun la yusma' fihi sautu muadzin. Ya, dan sesuatu yang aneh, mengherankan, bahwa mereka pergi ke negeri kufar yang tidak terdengar di sana suara azan. Nah, itu dia. Berarti mereka mengajak keluarga, wah, parah ini. Ngajak keluarga ke tempat yang enggak kedengaran azan. Gitu, ya. Anna haula yadhhabuna ila biladil kufri allati la yusma' fiha sautu muadzin wala dzikru dzakir. Dan tidak terdengar zikirnya orang yang berzikir. Wa inna ma yusma'u fiha abwaq al-yahud. Akan tapi yang dengar di sana trompet Yahudi. Yang kedengaran trompet Yahudi atau lonceng Nasrani. Jangan kayak gitu kata Simin. Ya. Abwaq al-yahud. Abwaqu al-yahud. Au nawakisu an-nasara. Nawakis, lonceng. Ya. Summa yabquna fiha muddatan. Kemudian mereka tinggal di situ beberapa lama. Mereka, keluarganya, dan anak-anak mereka, dan anak perempuan juga diajak. Ada nggak kayak gitu? Nah, para pejabat mana gitu, ya? Ke mana, ke negara kafir, ya, pokoknya ngajak keluarga, ngajak anak, ngajak istri, anak laki diajak, anak perempuan diajak, gitu. Fayahsulu fi hadza syarrun katsir. Maka yang terjadi, yang dihasilkan, ya,
dalam perbuatan tersebut adalah keburukan yang sangat banyak. Ya, keburukan. Nas'alullaha al-afiyah wassalamah. Kita mohon kepada Allah ya keafiatan dan keselamatan. Gitu. Jelas? Kemudian wa hadza minal bala'il ladzi ya yuhillullahu bihi an-nakabati. Dan ini adalah musibah yang dengannya Allah halalkan ya musibahnya. Bala-bala itu ujian, fitnah yang dengan yakni bala ini Allah halalkan musibahnya, siksaan, musibah. Akan terjadi nakabat musibah dengan sebab bala itu. Kata beliau ini adalah bala. Bala itu adalah musibah besar. Seorang muslim pergi ke negeri kufar. Ini musibah, kata beliau ini bala. Ya, yang dengan musibah tersebut Allah akan halalkan yakni ya siksaannya. Pokoknya ada apa? Ada tsunami, ada apa gitu ya. Ya ini apa namanya? Ya, azab-azab yang Allah turunkan. Musibah yang Allah turunkan. Mafhum? Wan nakabatul lati ta'tina wallati nahnu al'an ya'ishu kulluha bisababi dzunub wal ma'asi. Itu dia. Dan musibah yang datang kepada kita. Ya, wan nakabatu allati ta'tina. Musibah-musibah yang datang kepada kita. Yang kita berada, yang kita sekarang ini hidup di padanya. Hidup sekarang ya dengan datang musibah tersebut. Kulluha bisababi dzunub wal ma'asi. Semuanya dengan sebab dosa dan maksiat. Jadi ada musibah itu disebabkan dosa-dosa kaum muslimin dan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Maka Allah turunkan musibah. Ya, maka termasuk musibah besar adalah safarnya kaum muslimin ke negeri kafir. Ya, seperti itu. Mafhum? Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa yang menimpa kalian berupa musibah maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, dan Allah sangat banyak memaafkan. Ya, udah manusia banyak berbuat dosa, Allah memaafkan. Wa ya'fu an katsir. Dia seperti itu. Ada di tempat antum? Ada surat apa? Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya, wa ya'fu an katsir. Kemudian nahnu ghafilun. Ya, kita ini lalai, kata beliau. Nahnu ghafilun, nahnu aminuna fi biladina. Kita merasa aman di negeri-negeri kita. Ka'anna rabbana ghafilun anna. Seolah-olah sepertinya Rabb kita juga lalai. Ya, Rabb kita tidak mengetahui tentang keadaan kita, lalai. Ya, dari mengetahui keadaan kita. Kayaknya gitu. Ada di situ ada? Ya. Ka'annahu la ya'lam. Sepertinya Allah nggak tahu, kayaknya. Ini dia, ya. Beliau sedang bicara tentang keadaan kita. Kita ini lalai. Seolah kita menganggap Allah tuh nggak tahu. Ya. Kita banyak berbuat dosa dan maksiat sehingga Allah turunkan musibahnya. Ya, kalau terjadi musibah, ya tadi itu banyaknya maksiat. Nah, itu masih Allah masih sayang. Gempa kemarin di Rusia berapa Richter itu? Luar biasa, keras sekali ya. Ketika Allah turunkan musibahnya, maka bukan hanya orang yang zalim, orang yang soleh juga kena dampaknya. Jelas? Ka'annahu la ya'lam, ka'annahu la yumli. Ya, seolah-olah Allah tidak memberikan yakni kesempatan. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sampai kalau Allah mau menyiksa orang zalim, maka enggak akan bisa luput. Ya, dari apa yang Allah turunkan tersebut. Enggak bisa luput. Gitu ya. Mafhum? Wan nasu yu'asaruna fi hadhihi al-hawadits. Dan manusia diperas. Ya, yakni dihilangkan dosanya dengan sebab musibah itu. Ya. Wan nasu ya'assaruna fi hadhihi al-hawadits.
ya dengan sebab kejadian atau musibah-musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya atau musibahnya untuk apa? Menghapus kesalahan kaum muslimin. Kan itu diantara hikmah musibah kan gitu kan. Untuk menghilangkan kesalahan. Ada nggak di situ? Ada. Hah? Ada Pak Amin? Baik. Ya. Kemudian lakinna qulubahum qasiyah, akan tapi hati mereka itu keras. Lakinna qulubahum qasiyatun wa iyadu billah. Ya, kita berlindung pada Allah. Manusia itu diperas dengan sebab segala kejadian yang ada itu. Ya, dihilangkan atau dihabiskan. Ya, karena sudah tidak bisa diharapkan, maka Allah habiskan mereka. Ya, di antara hikmahnya untuk menghapuskan dosa mereka. Kalau kaum muslimin maka dihapuskan dosanya. Jadi seperti itu ya. Kemudian waqad qala Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walaqad akhadnahum bil azab." Nah, itu dia. Sungguh kami siksa mereka dengan azab kami. Famastakanu, akan tapi mereka tidak apa? Mereka tidak tunduk. Ya, li rabbihim, tidak tunduk kepada Rabb mereka. Wa ma yatadarrun, dan mereka tidak merendahkan diri mereka. Surat apa? Al-Mu'minun. Ya, itu dia. Sudah diberikan azab, mereka tetap enggak tunduk. Ya, Allah turunkan azab-azab untuk memeras ya, menghilangkan mereka, menghabiskan atau menghapus dosa mereka. Tetap mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak merendahkan diri. Akhadnahum bil azab wa nazala bihim wa ma dzalika mastakanu ila Allah. Kami turunkan kepada mereka azab. Ya, turun azab kepada mereka. Akan tapi mereka tetap tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadarru ilaihi biddu'a, dan mereka tidak merendahkan diri mereka dengan berdoa kepada Allah. Ya, berarti musibah yang datang itu tidak membuat mereka jerah, gitu ya. Ada situ ya. Kemudian wa makhafu, dan mereka tidak takut min satwatihi, terhadap kekuasaan Allah. Allah kuasa untuk menurunkan musibahnya. Tapi mereka tetap enggak takut. Enggak takut mereka. Ya. Walakinna qasat walakin qasat al-qulub. Walakin qasat al-qulub. Nas'alullah al-afiyah wa matat. Sebabnya apa? Kerasnya hati mereka dan sudah mati hati mereka itu. Ya. Kita berlindung pada Allah keafiatan dari memiliki hati yang keras dan hati yang mati. Hatta asbahat al-hawadits al-masiriyah ya tamuru 'alal qalbi wa ka'annaha ma'un barid. Sampai-sampai musibah yang datang itu hanya lewat gitu aja. Ya, tidak ada pengaruhnya. Seolah-olah seperti air yang dingin gitu. Ada enggak di tempat antum? Kayak gitu ya? Hah? Seperti air yang dingin. Berarti apa? Tidak membuat takut. Ya, seperti berapa waktu yang lalu ya. Tahun berapa itu? Tsunami datang gitu ke Aceh. Luar biasa itu. Air yang sangat besar turun, timpakan di Aceh itu. Taib. Kemudian na'udzubillahi min mautil qalbi wa qaswatih. Kita berlindung kepada Allah dari matinya hati dan kerasnya hati. Ya. Na'udzubillahi min mautil qalbi wa qaswatihi. Kita berlindung kepada Allah dari matinya hati dan kerasnya hati. Wa ila law kana nas fi aqlin wa fi sahwatin wa fi qulubin hayyatin ma saru ala hadzal wada' alladzi nahnu alaihi al'an. Ya, melainkan kalaulah manusia berada pada akalnya dan pada kejernihan akal ya, dan hati yang hidup ya, maka mereka tidak akan berada pada situasi yang seperti ini yang kita sekarang berada di situasi tersebut. Artinya kalau orang itu berakal
ya, dan punya hati yang bersih dan hati yang hidup, akal yang bersih, hati yang hidup, maka ya manusia itu nggak akan seperti yang sekarang, yang pada saat sekarang ini. Yang kita sekarang berada di situasi tersebut. Banyak orang yang berbuat maksiat sehingga Allah turunkan adabnya. Ma'anana fi wada'in ya nu'tabaru annana fi hali harbin mudammiratin muhlikatin ya harbi ghazatil a'sab wal junud wa ghairi dzalik wal junud wa ghairi dzalik ya wa ma hadza la najidu ahadan harraka sakinan illa yasha Allah. Ya, maka ya bahkan bersama dengan itu kita berada di situasi ya kita ini dianggap ya seperti seolah-olah kita berada dalam peperangan yang menghancurkan gitu ya, membinasakan. Seolah-olah. Ya, sepertinya kita anggap saja kita berada dalam peperangan yang sangat keras yang membinasakan, menghancurkan. Peperangan ya urat-urat saraf ya. Ya, peperangan dengan tentara-tentara yang membinasakan dan yang selainnya. Ya, bersama dengan itu kita tidak dapat seseorang ada yang tergerak. Ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Artinya itu tadi. Kita dalam posisi yang seperti ini ya banyak kemaksiatan. Itu sama seperti peperangan yang membinasakan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab dengan sebab adanya maksiat itu. Ya. Akan tapi tetap aja tidak dapat seorang pun yang tergerak kecuali yang Allah kehendaki. Hadza la syakka annahu khata'. Maka ini tidak ragu lagi bahwa ini adalah satu kesalahan. Inna unasan fi hadhihi dzuruf al-asibah dhahabu bi ahlihim yatanazzahuna fi biladil kufr. Ini berarti kembali kepada keadaan yang tadi. Sungguhnya manusia dalam kondisi ini ya kondisi yang kritis ya. Mereka pergi dengan keluarga mereka bertamasya ke negeri-negeri kufar atau ke negeri kefasikan dan ke negeri yang sedikit rasa malu. Itulah yang yang membuat kita prihatin kayak gitu ya. Banyak manusia yang seperti itu. Ya. Kalau di sini kita mungkin benar-benar enggak ada. Tapi umumnya orang-orang kita ini, orang Indonesia, ada nggak kayak gitu? Ya duit udah pergi ke Thailand, mana gitu kan, ke negeri kufar. Kalau ke Thailand kan, di Thailand kan ada kampung muslim ya. Kalau ke sana gimana? Ya kampung muslimnya. Iya nggak apa-apa kalau Thailand. Iya. Secara umum. Selatan kan dia kan mayoritas kan muslim ya. Ya, kalau memang ke muslimnya anak-anak kira nggak masalah. Kalau kan ke tempat muslimnya ya. Iya. Tidak sampai ke ke tempat-tempat kesyirikan. Kalau kerja nggak apa-apa tadi ya. Yang kali kerja. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ya wasafaru ila biladil kufri lidakwah yajuz. Nah, ini kembali ke topik lain. Safar ke negeri kufar untuk dakwah boleh kata beliau. Safar untuk ke negeri kufar untuk dakwah, maka ini boleh hukumnya. Idza kana lahu atharun wa ta'thirun. Ya, apabila ada pengaruh dan ada bisa memberikan pengaruh. Seperti Ustaz kita kan ada ya ke Jepang, mana gitu ya. Dakwah di Jepang, dakwah di Amerika misalnya. Itu boleh. Safar ke negeri kufar untuk dakwah diperbolehkan. Ya, apabila ada pengaruh dan bisa memberikan pengaruh. Ya, di sana. Idza kana lahu atharun wa ta'thirun hunaka fa innahu jaiz. Apabila di sana ada bisa memberikan pengaruh, maka diperbolehkan. Li'annahu safarul maslahah, karena safarnya untuk kemaslahatan. Ya, li'annahu safarun limaslahatin. Wa biladul kufri katsirun min awamihim qad ummiya alaihim al-islam. Dan negeri-negeri kufur. Ya, banyak orang-orang awam di antara mereka yang dibutakan. Ya, akan dibutakan atas mereka akan agama Islam. Hakikat Islam mereka sama sekali nggak tahu. Orang-orang awam di negeri kufar karena banyak informasi yang tidak benar. Mereka dibutakan tentang informasi tentang Islam. La yadruna anil Islam, mereka tidak tahu sedikit pun tentang Islam. La yadruna anil Islami syai'an.
nggak tahu orang awam mereka itu. Ya, orang awam, ya diantara mereka itu apa namanya, ya kader mereka seperti itu. Bal qad dullilu, bahkan mereka telah disesatkan. Ya, tentang hakikat Islam mereka disesatkan. Disampaikan syubhat bahwa Islam seperti ini, Islam begini, sehingga mereka jadi apa? Benci kepada Islam. Gitu ya. Wa qila lahum innal islama dinu wahsyiyah. Wahsyiyatin wa hamjiyah wa ri'a. Ya, dan dikatakan kepada mereka bahwa Islam itu agama yang terbelakang. Yang apa namanya? Apa di situ diartikan? Oh, kejam. Kejam tuh ya, wahji kejam. Bengis. Ya, kalau wahsyi itu yang terbelakang. Ya, mundur ya, dan yakni suka menumpahkan darah. Ya. Teroris ya. Ya, apa nama, sangat rendah, agamanya sangat rendah sekali Islam itu. Diberikan apa namanya, nilai-nilai yang tidak baik. Ya, di sana kayak gitu. Pokoknya dicaci maki lah Islam itu, nggak ada baik-baiknya ya dalam pandangan mereka. Itu yang mungkin tokoh-tokoh mereka yang berkata kayak gitu. Disampaikan kepada umatnya kayak gitu ya. Seperti itu. Walasiyama idza yani sami'al gharb ya bimithli hadhihi hawadits allati hasalat ala aidi ya man yaquluna innahu muslimun ya. Terutama orang yang apa namanya, mendengar barat ya, mendengar idza sami'al gharbu bimithli hadhihi hawadits, apabila orang barat itu mendengar ya seperti kejadian-kejadian yang terjadi ya atas orang yang berkata bahwa mereka adalah kaum muslimin. Misalnya apa namanya? Ya kayak tadi ya, teroris, ya orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian orang barat mendengar kejadian-kejadian yang terjadi pada kaum muslimin. Ya, seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa itulah Islam, gambarnya seperti itu. Sayaqulun ainal Islam? Hadhihi wahsyiyah. Dan mereka berkata, mana Islam? Ini adalah suatu yang apa ya? Ya yakni apa, tidak baik lah gitu ya. Memalukan ya gitu. Wuhush doriyah gitu, yaitu ke apa namanya, keterbelakangan yang sangat buruk. Sebagian mereka menzalimi sebagian yang lain. Ya'du ba'duha 'ala ba'din wa ya'kulu ba'duha ba'dan. Wah, pokoknya gambarnya enggak bagus ya. Gambaran Islam itu tidak baik sekali. Tergambarkan Islam itu sangat buruk. Ya, sebagian mereka menzalimi sebagian yang lain, saling memakan harta satu sama lain ya. Kemudian yakni fayunafirun nas, sehingga yakni syubhat tersebut membuat manusia lari dari Islam. Ya, bisa babi afal muslimin. Ya, dengan sebab perbuatan kaum muslimin yang mungkin terjadi kayak gitu. Kalau ada kaum muslimin yang seperti itu betul-betul terjadi ya, maka ini membuat orang itu lari dari Islam. Sehingga yang mencoreng agama Islam adalah orang-orang Islam sendiri. Gitu ya. Nas'alullah ayyahdiyana jami'an siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah ya agar Allah memberikan tunjuk kepada kita semuanya kepada jalan yang lurus. Ya, intinya bahwa yakni safar ke di kufar untuk tujuan dakwah diperbolehkan. Ya, karena tadi ya di sana itu syaratnya apabila ada pengaruh yang baik ya. Karena di sana Islam itu orang tidak mengenal Islam kecuali yang buruk-buruk. Tambah-tambah mereka mendengar bahwa Islam itu orangnya begini. Dan terjadi orang kaum muslimin sebagian mereka berbuat yang tidak baik. Bahkan sekarang terdengarnya kaum muslimin apa? Sekarang di Indonesia korupsi haji. Udah jadi jelek aja dah. Nah, ini lagi dibicarakan kayak gitu tuh. Ya. Ini membuat orang lari, oh Islam ternyata kayak gitu. Kan pasti kedengar ya. Sampai ke orang barat, mereka mendengar orang barat itu. Ya, kejadian orang Islam begini orang. Kan ada duta besarnya. Ada orang duta besar yang ngadu tadi ya. Dan ini berarti ini pas ya terjadi sekarang ini. Apa yang padahal beliau mengucapkan ini udah lama sekali. Tapi seperti kayaknya berkata sekarang ini.
Seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian al-qismu tsani, bagian yang kedua, yaitu macam-macam hijrah. Hijrah itu ada 3. Hijrah itu maksudnya meninggalkan. Pertama, meninggalkan apa? Ya, meninggalkan tempat. Yang kedua, meninggalkan perbuatan. Ya, ini sekarang yang kedua. Berarti ya ini syarat-syarat safar ke negeri kufar, ya diperbolehkan safar ke negeri kufar itu sudah selesai dan dikecualikan yang diperbolehkan, atau boleh ke sana dengan tujuan dakwah, itu diperbolehkan. Karena tadi untuk membersihkan yakni nilai Islam yang sudah tidak baik di mata mereka, sehingga harus ada orang yang memperbaikinya ya. Nama baik Islam itu sudah tidak baik lah di mata mereka, di mata orang kufar, maka harus ada orang yang memberitahu. Dan tentunya dakwah salaf ya yang akan membersihkannya. Dakwah salaf mengajak manusia untuk kembali kepada kemuliaan agama Islam. Islam yang memang betul-betul seperti Islam yang Allah turunkan kepada Nabi dan para sahabat. Kemudian yang kedua, al-qismu tsani, hijratul amal. Ya, hijrah meninggalkan perbuatan. Kalau yang pertama meninggalkan tempat, ya, dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang baik, di tempat yang banyak padanya perbuatan maksiat kepada tempat yang aman dari maksiat, atau tempat yang banyak kekufuran atau negeri kufur ya, kepada negeri Islam. Ini sudah selesai. Sekarang hijrah meninggalkan perbuatan. Wahya an yahjura, ya ayyahjurul insanu ma nahahu Allahu anhu minal ma'asi wal fusuq, yaitu seseorang meninggalkan apa yang Allah larang, ya, dari perbuatan maksiat dan perbuatan kefasikan. Itu ya, hijrah meninggalkan perbuatan, itu maksudnya meninggalkan perbuatan yang Allah larang. Ayyahjurul insanu ma nahahu Allahu anhu minal ma'asi wal fusuq, itu seorang ya meninggalkan apa yang Allah larang, ya, berupa perbuatan maksiat dan perbuatan kefasikan. Allah berfirman, sebagaimana Nabi bersabda, ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah ya seorang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan dari tangannya, dari gangguan tangannya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anillah, yang jadi syahidnya ya. Seorang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Seorang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Fatahjuru kullama harramallah, ya, seperti itu. Maka engkau tinggalkan apa yang Allah haramkan, ya, yang kau haramkan atas engkau. Fatahjuru kullama harramallahu alaik, sawa'un kana mimma yata'allaq. Itu udah lewat ya hadisnya ya. Berarti sampai situ aja tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari ya. Bukhari dan Imam Muslim. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawah Bukhari wa Muslim. Orang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Gitu ya. Maka engkau, kata Syekh Utsaimin, maka hendaklah engkau tinggalkan segala yang Allah haramkan atas engkau. Maka engkau tinggalkan. Berarti meninggalkan apa? Perbuatan. Engkau tinggalkan semua yang Allah haramkan atas engkau. Ya, sama saja apakah terkait dengan hak Allah atau terkait dengan hak hamba. Ya. Sawan kana mimma yata'allaq bihuquqillah atau mimma yata'allaq bihuquqi ibadillah. Sama saja apakah yang Allah haramkan terkait dengan hak Allah atau dengan hak hamba. Gitu. Ya. Fatahjuru as-sab. Nah, ini yang terkait dengan hak hamba ya. Kau tinggalkan caci maki, ini terkait dengan hak hamba. Tinggalkanlah caci makian, as-sab wa syatam wal qatl wal ghish wa aklir riba wa aklil mal bil batil, ya, wa uquqil walidain, ya, wa qati'atil arham wa kulla syai'in
ya haramallahu tahjuruh gitu ya. Maka kata beliau, tinggalkan kau tinggalkan caci makian, mencaci, memaki, membunuh, menipu. Ya, itu berarti apa yang terkait dengan apa? Dengan hak hamba. Ya, maka kau tinggalkan semua, baik itu terkait dengan hak Allah atau hak hamba. Ya, kemudian memakan harta dengan cara yang batil, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, dan memutus silaturahmi. Ya, dan segala yang Allah haramkan maka engkau tinggalkan, kata beliau. Hatta law anna nafsaka ya da'atska ila hadza ya wa alahat alaik, sampai kalaulah dirimu mengajak engkau untuk berbuat seperti itu dan dirimu itu merengek-rengek. Artinya apa ya? Jadi jiwa itu menggoda kita untuk berbuat yang tidak baik. Yang kayak tadi, ya mencaci, memaki, makan harta dengan cara batil, durhaka kepada orang tua, menipu ya, memutuskan silaturahmi dan semuanya yang Allah haramkan. Yang terkait dengan hak hamba gitu ya, seperti itu. Fadhkur anna Allah harrama dzalika hatta tahjurah wa tub'idu anhu ya. Maka ingatlah bahwa Allah haramkan semuanya itu sehingga engkau bisa meninggalkannya dan menjauhinya gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang segala yang terkait dengan hak hamba. Maka kita tinggalkan ya, karena Allah Subhanahu wa taala haramkan. Meskipun diri kita membujuk untuk melakukannya, bahkan sampai merengek-rengek gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari yang kedua udah ya, hijratul amal udah. Pertama hijrah tempat, meninggalkan tempat yang tidak baik. Yang kedua meninggalkan perbuatan yang nggak baik, baik terkait dengan hak Allah atau hak hamba. Gitu. Jelas? Yang ketiga hijratul amil, meninggalkan orang yang melakukan perbuatan tidak baik. Berarti teman-teman yang tidak mengajak kepada kebaikan, maka tinggalkan. Al-amil. Kalau al-amal yang kedua, hijratul amal, meninggalkan perbuatan, itu yang kedua. Yang ketiga hijratul amil, meninggalkan pelaku, orang yang berbuat tidak baik, berbuat keburukan. Hijratul amil fa innal amil qad tajibu hijratuhu ahyanan. Yang ketiga adalah meninggalkan pelaku. Maka orang yang berbuat sesuatu terkadang wajib untuk ditinggalkan, kadang-kadang ya sesuatu yang tidak baik tentunya ya terkadang wajib untuk ditinggalkan. Qala ahlul ilmi ya mithl rajuli al-mujahir bil ma'siyah. Contoh orang yang terang-terangan berbuat maksiat, maka tinggalkan seperti itu. Ini hijrah yang ketiga. Yang hijrah ada tiga ya. Pertama meninggalkan tempat, yang kedua meninggalkan perbuatan, yang ketiga meninggalkan pelaku ya maksiat gitu ya. Kayak gitu. Kemudian alladzi la yubali biha, yang dia enggak peduli. Pokoknya dia mengerjakan perbuatan maksiat terang-terangan dan dia enggak peduli. Ada enggak kayak gitu? Maka tinggalkan. Kemudian fa innahu yusra hajruhu ya idza kana fi hajrihi faidatun wa maslahatun. Maka sesungguhnya disyariatkan untuk meninggalkannya. Orang yang berbuat maksiat dengan terang-terangan, maka kita diperintah untuk atau disyariatkan untuk meninggalkannya. Apa syaratnya? Idza kana fi hajrihi faidah. Jika kita tinggalkan ada faidahnya dan ada maslahatnya. Kalau nggak ada maka nggak boleh. Kalau kita tinggalkan, dia akan bermanfaat bagi dia jadi bertobat, itu nggak apa-apa. Ini nanti akan jelaskan. Wal maslahatul faidatu annahu idza hujira arafa qadra nafsihi. Maslahatnya itu, faidahnya ya, yaitu apabila dia ditinggalkan dia tahu diri gitu ya, tahu diri. Ada nggak tempat antum? Ada kayak gitu? Hah? Gitu ya. Ya, di sini dijelaskan bahwa ya kemaslahatannya masalah dan faedahnya itu adalah ya
apabila ditinggalkan dia akan tahu akan tahu dirinya, akan tahu diri, sehingga dia jadi bertobat gitu ya. Waraja'a, dan dia akan kembali dari berbuat maksiat. Dan dia rujuk, artinya dia bertobat. Betul yang antum katakan itu. Ini maslahatnya. Ulangi, kata beliau bahwa meninggalkan orang yang berbuat maksiat itu adalah bagian hijrah yang ketiga. Ya. Dan terkadang orang yang seperti itu disyariatkan untuk meninggalkan orang yang berbuat seperti itu, yang terang-terang berbuat maksiat, apabila dia ditinggalkan itu ada faidahnya dan ada kemaslahatannya. Apa maslahatnya? Ya, apabila ditinggalkan dia jadi tahu diri, tahu kesalahan. Soalnya gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang misalnya wa misalu dzalika rajulun ma'rufun bil ghish bil bai' wasyira. Seorang yang dikenal suka menipu dalam berjual beli. Ya, yang semua orang tahu bahwa dia kalau jual beli itu suka menipu. Gitu ya, seperti itu. Fayahjuruhu annas, selalu manusia meninggalkan dia, menghajar dia, itu meninggalkan dia. Ya, fa idza hajaruhu tab min hadza wa raja wa nadima ya wa rajulun tsanin yata'amal birriba. Ya, kemudian manusia meninggalkan dia ya. Maka apabila dia meninggalkannya, maka dia bertobat dari perbuatan dan dia kembali dan dia menyesal, maka itu boleh kayak gitu. Ya, apabila ada orang ma'ruf kalau berjual beli suka tidak benar, suka curang ya jual belinya, maka manusia tinggalkan dia, dihajar. Maka apabila ditinggalkan dia jadi bertobat, maka ini bagus. Kemudian rajulun tsanin yata'amal birriba. Yang kedua, ya orang yang bermuamalah dengan riba, kerja di bank misalnya. Ya, kerja di bank. Fayahjuruhu annas, kemudian manusia meninggalkan dia. Wala yusallimuna alaihi, tidak diberi salam, kemudian tidak diajak bicara. Ya. Fa idza arafa hadza khajala min nafsihi wa ada ila sawabihi ya wa ada ila sawabihi ya. Kemudian apabila dia tahu bahwa dia ditinggalkan oleh manusia dan dia jadi malu diri gitu ya, dan dia kembali kepada kebenaran. Ini yang kedua. Tadi yang pertama orang yang curang dalam jual beli ya. Curang dalam jual beli, kemudian manusia meninggalkannya. Kemudian setelah ditinggalkan dia jadi bertobat. Yang kedua, orang yang suka berbuat riba, bermuamalah dengan riba. Kemudian tinggal manusia, kemudian ya tidak bersalam, tidak ada bicara, kemudian dia jadi tahu, apabila dia tahu dia jadi malu gitu ya, malu diri, sehingga dia kembali kepada kebenaran. Yang ketiga, dan ini yang paling besar, yaitu ya la yusalli, tidak sholat. Ya, wa rajulun tsalits wa huwa a'dhamuhum la yusalli. Yang ketiga, yang paling besar, dia tidak sholat. Ya, fahadza murtad. Ini adalah perbuatan yang murtad. Karena kalau ulama-ulama Saudi itu nggak sholat kafir. Ya, tapi sebetulnya yang kafir itu kalau nggak sholat itu secara mutlak, nggak sholat semuanya ditinggalkan itu kafir. Ya, mau dia mengingkari atau tidak, pokoknya kafir aja. Gitu ya, seperti itu. Itu pendapat ulama Saudi kayak gitu. Nah, nggak ada di situ. Kok faedah hadis? Bisa antum catat di buku antum nggak ada. Faedah hadis.